Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang revolusi bumi. Yuk mari kita simak pembelajarannya. Revolusi bumi juga sering disebut sebagai kegiatan bumi dalam mengorbit matahari. Waktu yang dihabiskan bumi dalam sekali mengitari matahari sering kita sebut sebagai 1 tahun. Sehingga adanya penanggalan hingga tahunan dikarenakan adanya revolusi planet bumi. Tidak hanya bumi yang melakukan revolusi, namun planet-planet lain pun melakukan revolusi terhadap matahari. Dalam mempelajari revolusi bumi, tidak terlepas dari yang namanya orbit bumi. Orbit merupakan lintasan yang dimiliki setiap planet dalam kegiatan mengelilingi matahari. Lintasan atau orbit ini sangatlah penting karena menciptakan keteraturan bagi planet dalam mengitari matahari sehingga tidak terjadi tubrukan antara satu planet dengan planet lainnya. Bayangkan saja jika tidak ada lintasan dan pergerakan planet tidak teratur, maka segala kemungkinan bisa terjadi, terutama tubrukan antar planet. Proses revolusi bumi. Bumi melakukan revolusi tanpa henti dan tidak berhenti. Proses revolusi bumi terjadi dalam waktu yang panjang yang kita kenal sebagai tahunan. Bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari untuk satu kali mengorbit matahari atau melakukan revolusi bumi. Akibat revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan peristiwa tata surya yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Ada banyak sekali yang ditimbulkan dari peristiwa revolusi bumi, yang tentunya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Beberapa akibat revolusi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya gerak semu matahari. Jika kita mencermati datangnya sinar matahari pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, maka kita akan mengetahui bahwa arah sinar matahari datangnya tidaklah tetap. Pergeseran-pergeseran yang dialami matahari tersebut merupakan pergeseran yang tidak nyata atau dinamakan pergeseran semu. Pergeseran semu matahari merupakan peristiwa tahunan. Pergeseran matahari seperti yang dijelaskan tersebut adalah pergeseran semu tahunan matahari, karena poros bumi selalu menunjuk ke satu arah dan arah itu membentuk sudut 66 derajat dengan bidang tempuhan atau peredaran bumi. Atau dapat juga dikatakan bidang khatulistiwa bumi membentuk sudut 23 derajat dengan bidang tempuhan atau peredaran bumi. Karena kedudukan yang demikian, maka sinar matahari tidak selalu menyinari permukaan bumi yang sama, namun berubah-ubah sesuai dengan kedudukan bumi pada saat itu. Gerak semu matahari merupakan posisi matahari yang berubah-ubah karena posisinya yang berganti. Gerak semu matahari juga disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Sebenarnya, gerak semu tahunan matahari merupakan pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara yang umumnya terjadi pada tanggal 22 Desember hingga 21 Juni, serta dari belahan bumi utara menuju ke belahan bumi selatan yang terjadi pada tanggal 21 Juni hingga 21 Desember. Peristiwa ini dinamakan sebagai gerak semu matahari karena sebenarnya yang bergerak bukanlah matahari, melainkan bumi yang melakukan revolusi dengan sumbu rotasi yang miring. Yang kedua, terjadinya perbedaan waktu siang dan malam. Revolusi bumi juga berpengaruh terhadap perbedaan waktu atau lamanya siang dan juga malam. Perbedaan lama waktu siang dan malam terjadi sebagai akibat dari kombinasi antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika. Keadaan yang demikian sangat jelas terlihat ketika kita berada di sekitar kutub bumi, yakni kutub utara maupun kutub selatan. Perbedaan waktu atau lamanya siang dan malam dibagi menjadi 3 bagian waktu atau periode, yakni periode 21 Maret hingga 23 Desember terjadi peristiwa berikut ini. Yang pertama, kutub utara mendekati matahari, sementara kutub selatan menjauhi matahari. Yang
kedua, belahan bumi utara menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi selatan. Yang ketiga, waktu siang hari di belahan bumi utara lebih banyak daripada waktu siang di belahan bumi selatan. Periode 23 September hingga 21 Maret terjadi peristiwa berikut ini. Pertama, kutub selatan lebih dekat dengan matahari, sedangkan kutub utara lebih jauh dengan matahari. Kedua, belahan bumi bagian selatan menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi utara. Ketiga, lama waktu siang hari di belahan bumi selatan lebih panjang daripada di belahan bumi utara. Keempat, beberapa daerah di sekitar kutub utara mengalami waktu malam hingga selama 24 jam dan beberapa daerah di sekitar kutub selatan mengalami siang hari selama 24 jam. Periode 21 Maret hingga 23 September terjadi peristiwa berikut ini. Pertama, kutub utara dan kutub selatan mempunyai jarak yang sama ke matahari. Kedua, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menerima sinar matahari yang sama banyak. Ketiga, panjang siang dan malam di seluruh permukaan bumi sama. Keempat, dari daerah khatulistiwa tampak matahari berada di atas kepala. Ketiga, terjadinya perbedaan musim. Pada tanggal 21 Juni, posisi matahari berada di utara, tepatnya garis 23,5 derajat lintang utara. Garis ini disebut sebagai garis balik utara. Pada tanggal 23 September, matahari berada di garis khatulistiwa, sehingga kutub utara dan selatan bumi memiliki jarak yang sama dari matahari. Matahari berada di posisi paling selatan pada tanggal 22 Desember, tepatnya di garis 23,5 derajat lintang selatan, sehingga garis ini disebut garis balik selatan. Sampailah pada tanggal 21 Maret di mana matahari kembali lagi ke garis khatulistiwa. Perubahan musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Lalu pada tanggal 22 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Pada tanggal 22 Juni sampai 22 September, belahan bumi utara mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Lalu pada tanggal 23 September sampai 21 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur dan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Nah, itulah beberapa dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh revolusi bumi. Revolusi bumi memegang peranan yang sangat penting sehingga banyak hal yang berdampak pada bumi yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup yang tinggal di bumi. Cukup sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.